Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terutama memasuki 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang mulia, bulan yang diberikan pahala berlipat ganda. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita umat Islam harus berlomba-lomba untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bulan Ramadan ini bulan yang diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak diberi bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan yang namanya nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Oleh sebab itu, dengan turunnya Al-Quran ini, kita umat Islam mempunyai pedoman, yang pedoman itu nanti akan kita pegang sekuat-kuatnya, karena di dalam Al-Quran itu tuntunan yang lengkap. Karena Allah menurunkan kitab itu ada 4. Saya kira anak-anak sudah paham, sudah hafal. Yang pertama, kitab Taurat kagungane Nabi Musa, kitab Injil kagungane Nabi Isa, kitab Zabur kagungane Nabi Daud, Al-Quran kagungane Nabi Muhammad. Dari 4 kitab itu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semuanya itu dilebur anak-anak. Dilebur itu artinya masuk ke dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini adalah kitab yang lengkap, yang sempurna, dijaga kemuliaannya oleh Allah. Jadi barang siapa yang memalsukan Al-Quran, maka mereka akan kelihatan, akan diketahui, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Kenapa Allah menurunkan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad? Ini ada kisahnya, anak-anak. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang asal usul Lailatul Qadar. Anak-anak supaya didengarkan
biar nanti anak-anak itu tahu, oh begitu Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad itu karena ada kisah. Yang pertama, kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang yang kuat imannya. Dan di samping kuat imannya ini anak-anak, orang ini diberi kehebatan setiap hari ini mereka kekuatannya semakin bertambah. Kemudian mereka itu imannya kuat. Sedangkan saat itu yang menguasai di daerah itu adalah raja yang zalim. Raja yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga raja itu khawatir kalau orang ini dibiarkan bisa-bisa kita dicelakai. Padahal ini orang ini iman, orang yang iman itu tidak mungkin anak-anak akan mencelakai orang lain. Karena apa? Mereka ini mempunyai yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Mereka selalu diawasi oleh Allah. Mereka tidak berani berbuat yang nanti membawa celakanya. Baik celaka itu di dunia, apalagi celaka di akhirat. Lah akhirnya bagaimana? Raja itu dengan khawatirnya orang ini yang hebat, yang kuat, maka raja ini mulai memanggil istri dari orang itu yang namanya siapa? Bukan istrinya, suami yang kuat tadi itu namanya Sam'un. Sam'un itu orangnya gagah, perkasa, kuat. Kemudian raja ini memanggil istrinya, istri Sam'un, aku minta tolong kepada kamu, agar kamu itu tahu rahasianya suamimu yang semakin hari semakin membahayakan bagi saya dan prajurit-prajurit saya. Kalau kamu nanti bisa berhasil, maka kamu akan saya beri hadiah emas intan berlian. Namanya wanita. Kalau sudah terdengar emas intan berlian anak-anak, itu mereka membayangkan. Nah, akhirnya bagaimana? Coba nanti malam suamimu itu sebelum bangun malam harinya kamu rantai mulai dari kaki, tangan sampai perut, pokoknya dirantai. Kami sudah menyiapkan rantainya. Akhirnya anak-anak betul-betul dilaksanakan. Malam hari itu suaminya tidur, maka dirantailah suami itu. Setelah dirantai, mereka lapor, sudah raja, sudah saya rantai suami saya. Ya baik, nanti kalau suamimu sudah tidak bisa bergerak, saya panggil. Suamimu akan saya bawa ke tengah, saya bawa ke kerajaan di istana. Maka menjelang subuh, Sam'un itu bangun. Sebelum bangun anak-anak, biasanya orang kan molek dulu. Tahu molek anak-anak? Mereka menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, tubuhnya, maka seketika rantai yang besar itu langsung lepas. Akhirnya bagaimana? Geleng-geleng istrinya lapor kepada raja. Raja, ternyata yang namanya rantai yang besar itu sekarang pudar, raja. Pudar. Hebat. Suamimu itu terus bagaimana ini? Coba kamu punya pemikiran apa ini? Akhirnya gini aja. Pokoknya nanti malam hari
lagi, itu suamimu kamu rayu sehebat-hebatnya. Maka akhirnya dirayu begini, Mas, bagaimana aku sebagai istri ingin tahu, Mas ini kok kuat, kok gagah, kok perkasa, ini apa? Rahasia apa yang kamu miliki, Mas? Aku ingin tahu saja. Enggak deh, enggak usah tahu. Aku bisa seperti ini karena Allah memberikan aku rahmat, memberikan aku kekuatan. Ini aku hanya untuk beribadah. Enggak, Mas, jangan gitu dong, Mas, sama istri kok enggak mau memberikan apa sebenarnya kekuatannya itu terletak di mana? Akhirnya dirayu, akhirnya namanya suami, akhirnya mereka itu menyampaikan kepada istrinya dengan syarat, kamu jangan berbuat apa-apa dan kami jangan memberitahu siapa-siapa. Ya Mas, masuk suami kok istri kok mau membuka sesuatu yang dimiliki oleh suaminya. Akhirnya Sam'un itu bercerita kepada istrinya, selagi rambutku ini tidak dipotong maka kekuatanku ya seperti ini. Oh gitu, Mas. Iya. Tidak lama maka dari hari yang tadi menjelang hari yang lain, maka istri ini lapor kepada raja, Raja, saya sudah siap untuk menyampaikan berita yang menggembirakan bahwa kekuatan suami saya itu ada di rambutnya. Jadi nanti malam Raja siap-siap bersama prajurit akan saya potong rambut suami saya yang namanya Sam'un. Akhirnya betul anak-anak, rambutnya dipotong. Setelah dipotong itu menjelang subuh itu Sam'un biasanya mau bangun karena sholat subuh, maka mereka sudah dalam keadaan lemas, tidak bisa bergerak. Akhirnya bagaimana? Seketika itu prajurit dari kerajaan itu langsung mengambil dan merantai kemudian dibawa ke istana. Di sana mereka disiksa. Masya Allah. Dari siksa ke siksa itu sampai-sampai matanya Sam'un itu sudah tidak kelihatan, penuh dengan darah. Mereka disiksa dengan keji oleh raja itu. Dan Sam'un berjanji kepada istrinya, wahai istriku yang khianat, kau adalah wanita yang khianat, kau adalah orang yang tidak beriman, bahwa kau nanti akan dikelompokkan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Akhirnya bagaimana? Setelah Sam'un dibawa ke istana, disaksikan oleh orang-orang, mereka gembira. Nah, inilah orang yang tidak mau ikut raja. Mereka masih mempertahankan karena Tuhannya Allah, Tuhannya Allah. Sekarang mereka sudah tidak bisa bergerak seperti ini. Maka tinggal tunggu mereka akan mati. Tapi Allah tidak rela anak-anak. Allah gak lilo kalau hambanya yang soleh ini akan dibunuh dengan sia-sia, dengan siksaan yang begitu keji dan begitu kejam. Maka akhirnya Sam'un itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku pertolongan ya Allah, tumbuhkan rambutku ini lagi. Kalau aku nanti sudah tumbuh rambutku ini, maka aku berilah kekuatan seperti sebelumnya. Akhirnya Allah mengabulkan anak-anak.
kembali Sam'un itu bangun. Setelah bangun, maka semua yang ada di samping, di muka, di belakang ini diorak-arik. Apa anak-anak? Dihancurkan istana itu oleh Sam'un. Banyak orang-orang yang meninggal dalam istana. Tidak ketinggalan istrinya juga termasuk. Akhirnya Sam'un berjanji kepada Allah, ya Allah, aku telah berhasil, ya Allah, kau beri pertolongan. Aku sekarang mempunyai janji, ya Allah. Aku sekarang mau hijrah, mau menyendiri, beribadah di atas gunung Turisina selama 83 tahun. Nah, selama 33 tahun ini akhirnya Nabi Muhammad mendengar cerita itu. Nabi Muhammad keheranan, ya Allah, hamba-hamba yang mulia kau beri kekuatan seperti itu, dan mereka bahkan beribadah selama 83 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa diberi seperti itu, ya Allah, pahalanya. Akhirnya Allah memberikan jawaban, ya Muhammad, nanti umatmu akan saya beri pahala seperti itu dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi siapa yang menemui Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, maka mereka sama seperti pahalanya Sam'un yang berjuang melawan orang kafir, dan mereka beribadah selama 83 tahun. Makanya Ramadan tinggal beberapa hari ini, mari kita usahakan malam hari kita sholat, kita zikir, kita membaca Al-Quran, baik di rumah, di musola, di masjid. Apalagi di masjid sekarang ini, Masya Allah, di masjid besar Bapak ini, kalau malam-malam ganjil, banyak orang yang melaksanakan sholat malam karena menginginkan agar Lailatul Qadar itu bisa diraih. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai habis, sampai penuh, sebulan penuh, sehingga nanti mudah-mudahan kalau sudah kita merayakan Lebaran, mudah-mudahan corona ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas lagi, bersekolah, bersama-sama kita bertemu lagi. Demikianlah anak-anak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.